Banyak teman-teman yang mungkin ingin membuat channel covering lagu, teman-teman ingin membuat channel untuk, suka nyanyi ya, suka musik gitu, jadi ingin cover dari musik, dari lagu, make keyboard, make gitar, pakai drum, atau juga menyanyi. Kalau saya tidak, kalau saya memang tidak suka menyanyi, karena suara saya tidak bagus. Nah, tapi saya ingin berbagi pada kalian, bagaimana solusinya kita bisa memiliki fasilitas untuk recording, alat-alat recording dengan budget yang rendah atau low budget, dan bagaimana sih setting-settingnya supaya teman-teman bisa memiliki alat yang murah tetapi kualitasnya tidak murahan dan bisa menunjang dari hobi kalian, bakat kalian, dan bahkan bisa untuk upgrade channel kalian. Tema konten pada kali ini adalah bagaimana membuat studio rekaman low budget. Dengan budget 1 jutaan kita sudah bisa memiliki fasilitas untuk recording atau rekaman sendiri di rumah. Bisa dipakai untuk cover lagu, bisa dipakai untuk konten yang lain. Seperti saya pun pada saat ini recording untuk membuat konten kali ini juga memanfaatkan hal yang akan saya bagikan. Oke, pantengin terus, simak dengan baik-baik konten kali ini. Tetap di Jekosu Channel. Nah, ini adalah soundcard V8 dari Tafware. Jadi mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah melihat ya, soundcard Tafware ini dilengkapi dengan panel-panel yang sudah cukup komplit. Ini adalah potensio untuk volume mikrofonnya. Jadi mikrofonnya diatur dengan ini. Kemudian yang di sebelahnya ini potensio untuk mengatur besar kecilnya efek atau echo untuk suara dari mikrofon. Ini bisa dibesar kecilkan. Kemudian di sebelahnya ini ada tombol power. Nah, kelihatan ya, ada tulisan mic, ada tulisan echo. Kemudian di sebelahnya ada tombol power. Untuk menghidupkan power, tekan 3 detik. Nah, dia akan menyala biru. Nah, satu hal lagi ya, soundcard Tafware V8 ini memiliki baterai lithium di dalamnya, sehingga bisa menyimpan arus. Jadi kalau baterainya udah terisi, saat dinyalakan dia berwarna biru. Dan tanpa dicolokkan ke listrik, dia bisa nyala. Nah, di bawahnya ada potensio untuk mengatur volume monitor atau volume yang akan keluar ke speaker atau headset kita. Di sebelahnya ada potensio untuk mengatur volume musik. Di sebelahnya ada potensio untuk mengatur volume atau besarnya volume record rekaman kita. Sebelahnya ada potensio bass dan treble. Kemudian ada beberapa efek, ada elektro. Elektro itu fungsinya membuat delay. Suara kita nggak bisa langsung, tapi ada delaynya beberapa detik gitu. Nah, cara nyalakannya tekan aja sekali nyala, dan mematikannya ditahan 3 detik mati. Sebelahnya ada pitch bend yang akan mengubah suara kita menjadi seperti suara anak-anak ya. Sama, tekan, tahan 3 detik mati. Sebelahnya ada magic. Nah untuk magic ini dia ditekan ditahan nggak bisa. Dia ditekan sekali, mematikannya, tekan sekali lagi, mati. Shockwave dan MC juga sama. Nah gitu, nggak perlu ditahan. Dot juga sama, tekan sekali lagi, mati. Kemudian ada efek-efek suara ya, ada tepuk tangan, ada ketawa, ada sorak-sorak, suara senapan, seperti itu. Itu bisa dipakai kalau teman-teman mau membuat konten-konten tertentu ya. Ini dari gambar daripada panel-panel daripada soundcard Tafware V8 ya. Dia bentuknya kotak. Nah, untuk mematikannya, tekan tombol power, tahan 3 detik, akan mati.
Kemudian teman-teman bisa lihat di belakangnya ini ada panel-panel colokan ya, yang bisa kalian lihat. Dari sebelah sini ada dynamic mic. Ini dipakai untuk colokan mic yang biasa, yang ukurannya 6,5, yang besar ya colokannya. Kemudian ada colokan 3,5 untuk mic condenser. Sebelahnya ada colokan 3,5 untuk headset dan juga speaker. Kemudian ada colokan micro USB untuk charger, instrumen, dan lain sebagainya. Saya akan ulangi lagi. Di sini kita bisa lihat yang pertama adalah colokan 6,5 untuk mic dinamik, colokan 3,5 untuk condenser mic, colokan 3,5 untuk headset, colokan 3,5 untuk speaker, colokan micro USB untuk charger baterainya. Kemudian ini ada instrumen Live 1 dan Live 2. Seperti itu. Saya akan jelaskan fungsi-fungsi dari colokan ini dan bagaimana cara memasang kabel-kabelnya dan cara menggunakannya. Nah, kita akan mulai dengan charging. Ini kan ada tulisan charging ya. Colokannya seperti untuk kabel data HP kalian ya, untuk charge. Dan kabel ini adalah kabel bawaan dari soundcard. Ujung satunya adalah USB, ujung satunya micro USB. Nah, kita akan colokkan. Nah, teman-teman bisa lihat, sudah saya colokin. Kemudian yang USB-nya bisa kalian masukkan ke adaptor charger kalian. Nah, seperti ini. Nah, kita akan colokkan ke listrik ya. Kalian perhatikan, tombol power nyala merah. Kalau dia menyala berwarna merah seperti ini, berarti dia sedang proses charging atau sedang ngecas ya. Kalau dia sudah penuh, dia otomatis akan mati sendiri warna merahnya. Nah, lihat ya, teman-teman bisa lihat mati. Itu bagusnya dari soundcard TAFR V8 ini, kalau baterainya sudah full dia putus sendiri. Jadi menurut saya sih akan membuat lebih awet usia baterainya. Di sebelahnya ada colokan micro USB untuk instrumen. Apa sih maksudnya? Nah, instrumen ini untuk memasukkan musik-musik karaoke dan lain-lain, dan diatur di sini di panel musik tadi, potensio musik. Besar kecilnya volumenya bisa disesuaikan di sini dengan ini. Jadi colokan yang di belakang tadi, instrumen dengan potensio tadi mengaturnya. Teman-teman paham ya? Nah, kemudian ini adalah kabel bawaannya. Ujung satunya kabel 3,5 dan ujung satunya micro USB. Kita akan pasang micro USB-nya, kita colokkan. Nah, kemudian ujung yang satunya yang colokan 3,5 kita akan colokkan di handphone. Seperti ini. Nah, jadi HP kita siap dipakai untuk memutar musik yang pada akhirnya mungkin musik karaoke, seperti itu kita bisa karaokean dengan memasukkan audio dari HP kita ke dalam soundcard ini melalui colokan ini tadi. Sebelahnya ada Live 1 dan Live 2, colokannya micro USB juga. Ini fungsinya untuk merekam. Nah, di sini juga ada kabel bawaan sama seperti yang instrumen tadi. Satu ujung micro USB, satu ujung lagi adalah colokan 3,5. Teman-teman bisa pasang, dan saat sudah dipasang seperti ini, kalian bisa colokan yang 3,5-nya ke handphone atau ke laptop kalau punya laptop. Tapi nggak harus ya, pakai handphone juga bisa. Nah, contohnya saya memakai HP saya. Nah,
Kalau sudah seperti ini, HP kita siap menjadi alat perekam. Untuk merekam dari colokan live 1 dan 2 tadi, potensionya adalah yang ada tulisannya record. Record itu artinya merekam ya. Jadi potensio yang ada tulisannya record ini untuk mengatur besarnya volume rekaman yang akan masuk ke alat perekam kita. Jangan lupa ini untuk diatur ya. Nah, ini ada live 1, ada live 2. Jadi ada 2 alat perekam bisa masuk sebenarnya. Nah, ini adalah kabel-kabel yang dari kabel bawaan ya, sudah saya colok semua. Kemudian ini saya akan jelasin tentang colokan mikrofonnya. Ada mic dynamic dan juga mic condenser mic. Yang pertama dulu adalah dynamic mic. Kondensor dulu ya, kondensor mic. Kondensor mic ini memiliki ujung satu untuk colokin ke mikrofon. Nah, seperti ini bentuk colokannya besar. Kemudian yang satu ujung lagi adalah colokan 3,5. Nah, colokan yang 3,5 kita langsung bisa masukkan ke dalam colokan condenser mic. Dan kita bisa pasang ujung satunya untuk dikoneksikan ke mikrofon. Kalian bisa pakai mikrofon kondenser yang bisa kalian beli ya, yang murah sih mereknya BM800. Tapi saya mau pakai mikrofon bekas, mikrofon biasa yang habis saya perbaiki sendiri. Nah, colokannya seperti ini, ada 3 titik ya. Dan kita akan pasangkan dengan ujung daripada kabel untuk mic condenser ini. Kabel mic condenser ini kalau kalian beli mic condenser seperti BM800 dan sejenisnya, kalian udah akan dapat kok. Tidak harus beli sendiri. Tapi kalian juga bisa cari sendiri di marketplace online ya. Nah, seperti ini posisinya. Kemudian kita akan, mic sudah siap, kita pasang di tempatnya. Nah, ini tadi rangkaian dari kabel-kabel. Nah, ada lagi yang mau saya jelaskan nih. Di sini ada dynamic mic. Ini adalah untuk colokan mic tambahan. Yang ini colokan biasa ya. Secara umum colokannya seperti ini. Bisa juga ini dipakai untuk colokan alat musik kalian. Bisa gitar elektrik, bisa keyboard, bisa drum, atau alat musik kalian yang lain. Secara umum alat musik memiliki colokan 6,5 seperti ini. Nah, saat kalian colokan, baik itu mic tambahan atau alat musik kalian akan terkonek di sini. Dan baik mic condenser dan juga colokan yang mic dynamic ataupun saat itu dipakai alat musik, untuk mengaturnya ada di pengaturan volume mic ya. Mereka jadi satu, itu kelemahannya. Nah, kemudian saya punya lagi nih, mau saya colokin ke speaker. Lubang speaker saya adalah speaker biasa yang dipakai untuk sound system. Karena itu lubangnya seperti ini, 6,5. Dan karena itu saya membutuhkan satu buah alat, yaitu converter dari 6,5 menjadi 3,5. Alat ini kalian bisa beli di toko-toko elektronik. Nah, saya sarankan teman-teman untuk membelinya yang kualitasnya bagus supaya suara sound kalian yang masuk ke speaker itu bagus. Ada banyak pilihan, tetapi saya sarankan kalian beli yang kualitasnya bagus. Nah, dicolok seperti ini ya. Jadi
speaker saya sudah terkoneksi. Tapi kalau kalian memakai speaker yang model Simbada atau model-model sejenisnya, speaker aktif, itu colokannya sudah 3,5. Kalian tidak butuh converter. Sebelahnya ada colokan headset lagi, itu bisa kalian pakai untuk headset juga ya. Nah, udah selesai soundcardnya. Sekarang kalian butuh satu hal yang penting juga, yaitu adalah stand mic. Nah, ini adalah stand mic sizer atau bentuk gunting punya saya. Ini bisa ditempel di meja. Nah, untuk atasnya bentuknya seperti ini nih, tiangnya. Dia bisa disesuaikan dengan kondisi kita duduk atau kita berdiri juga bisa. Dan di sini juga sudah ada dudukan mic-nya ya, tempat untuk memasang mic. Dan ini bawaan. Seperti ini. Nah, saya juga memasang windshield. Wind itu angin ya. Kemudian shield itu pelindung. Ini untuk melindungi, contohnya kalian ngomong terus ada hembusan-hembusan napasnya. Nah, kadang kalau nggak pakai windshield itu tuh suaranya akan masuk ya, seperti ya, suara napas kita kedengaran. Tapi kalau pakai windshield, suara napas kita bisa ditahan dan hampir hilang atau meminimalisir. Kemudian ini ya, sudah kita pasang semua, baik mikrofon, untuk recordnya juga kabelnya sudah kita pasang, charger sudah kita pasang, instrumen juga kita pasang. Instrumen maksudnya kalau kita ngambil musik dari laptop atau handphone ya. Nah ini, nah saya akan pasang instrumennya. Ini contoh cara makainya ya. Nah, ini ujung daripada 3,5-nya instrumen tadi, colokan instrumen. Saya colokin di handphone. Saya akan memakai HP saya, bukan HP kita. Ini HP saya, bro. Nah, saya buka YouTube. Musik dari YouTube ini saya akan cari musik karaoke, supaya bisa dipakai untuk menyanyi ya. Musik karaoke kan nggak ada vokalnya, jadi teman-teman bisa nyanyi. Tapi saya di sini tidak nyoba nyanyi, saya hanya nyoba menunjukkan kepada teman-teman bagaimana sih caranya untuk memakai instrumen karaoke ini untuk rekaman kalian atau mungkin cover lagu kalian. Nah, sudah dibuka. Saya pakai YouTube ya. Saya akan pilih salah satu lagu dari lagu-lagu yang banyak di YouTube, lagu-lagu karaoke. Wah, ada iklannya. Nah, lagunya sudah siap. Seperti ini ya, karaoke ada liriknya gitu. Nah, saat lagunya siap, berarti sebenarnya saat ini dinyalakan, musiknya ini akan masuk ke dalam sound card P8 kita. Ini akan masuk ya, masuk ke dalam sound card ya. Nah, kita akan mengaturnya, maksudnya ke sini, colokan ini, colokan instrumen. Nah, untuk musik ini kita bisa yang masuk ke instrumen, kita bisa mengaturnya di potensio yang ada tulisannya musik. Sekali lagi ya, yang melewati colokan instrumen tadi, kita bisa mengaturnya dengan potensio yang ada tulisannya musik. Kalian perhatikan ya. Nah, volumenya kita akan bisa atur di sini. Nah, ini bisa kita besarin, kecilin suara instrumennya ya, atau musiknya saat kita karaoke. Nah, untuk mikrofon kita, suara kita
kita bisa besar kecilin di ini ya, potensio yang mikrofon, diseimbangkan juga dengan yang di monitor. Nah, seperti ini. Kalian harus ingat ya. Nah, kalau yang record ini untuk yang rekaman yang di belakang tadi yang ada tulisan live 1 dan live 2, record inilah yang dipakai untuk mengatur volumenya. Oke, kita akan coba mengaplikasikannya ya. Contohnya untuk merekam. Karena HP saya yang satu sedang saya pakai untuk rekaman ini, jadi saya hanya punya satu HP. Ya, pura-puranya yang instrumen tadi sudah ada musiknya ya, sudah tercolok entah kemana di musik yang lain, dan HP saya yang Samsung ini saya akan pakai untuk merekam. Ini sampelnya, instrumennya sudah ada. Atau kalau kalian nggak butuh instrumen, hanya untuk rekaman biasa aja, bukan nyanyi, ya nggak butuh instrumen ya. Nah, saya akan jelasin fokus pada recordingnya. Kalau tadi instrumen di musik ini. Nah, pengaturannya kalau kalian mau masukin instrumen ya, yang volume di HP dibesarin setidaknya 75%. Setelah cukup besar, ngaturnya dari pengaturan potensio soundcard aja, jangan lewat HP lagi ya. Terkadang dari HP-nya dikecilin, dibesarinnya di musik yang ada di V8 ini, itu nggak akan maksimal. Jadi ngaturnya dari soundcard-nya, dari HP-nya dibesarin aja 75-80%. Nah, kalau ini pengaturan echo ya. Kalau kalian nyanyi ya ekonya pasti dibutuhkan, atau efek suaranya. Itu kalian bisa seimbangkan sesuai dengan keinginan kalian. Kalian bisa tambahkan efek shockwave. Itu dihidupin aja. Karena menurut saya saat ini dihidupkan, rekaman kalian kalau kalian sedang menyanyi, kualitasnya akan jauh lebih powerful dan bagus. Yang shockwave ya, yang merah itu. Ini contohnya, instrumennya saya pakai lagu karaoke dari YouTube. Ini otomatis kok musiknya sudah keluar. Jadi kalian bisa nyanyi di mikrofonnya sambil nyanyi, lihat liriknya. Tapi maaf, saya nggak akan ngasih contoh saya menyanyi ya, karena saya tidak berbakat menyanyi. Lebih bagus saya buat tutorial saja. Oke, sekarang kita akan record suara kita tadi. Kita lagi nyanyi-nyanyi nih, dan kita mau rekam. Colokannya ini ya, yang ada di live 1 ini, lihat. Atau live 2 sama, tapi saya sekarang memakai live 1-nya. Ini ujungnya adalah colokan 3,5. Ini saya pasang di HP saya. Nah, otomatis sekarang mikrofon dari HP saya itu, yang mikrofon bawaan dari HP itu akan off. Nah, sekarang semua suara akan masuk melalui soundcard saya. Nah, saya contohnya ini rekam video kali ya. Video, kalian mau buat video tutorial juga boleh. Kalian nyalain aja video kalian, klik. Nah, ini udah jalan. Ini otomatis semua suara yang masuk melalui ini ya, soundcard V8, baik itu melalui mikrofon ataupun musik-musik tadi, akan masuk ke sini.
Dan videonya kita bisa videoin apa saja ya, bisa juga videoin wajah kita. Ini untuk perekaman video. Kalian bisa pakai standing untuk record supaya lebih bagus hasilnya. Nah, ini untuk rekaman suara. Saya nyalain aplikasi bawaan HP Samsung perekam suara seperti ini. Saat saya rekam, nah itu ada tulisannya ya, merekam dengan mikrofon eksternal. Berarti suara sedang masuk yang dari soundcard. Kalau kalian ngomong pakai mikrofon yang di soundcard, maka suaranya akan masuk dan hasilnya saya jamin lebih bersih. Oke, jadi recording dari Tafware ini terekam atau terrecord dan tersimpan dengan cara seperti itu, dan akan otomatis tersimpan di HP. Saatnya kita membuat budgeting. Ini satu hal yang penting saat kalian merencanakan sesuatu. Di sini saya membuat list peralatannya yang dibutuhkan untuk membuat studio rekaman mini low budget kalian. Di sebelahnya adalah harga dari komponen ataupun peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Yang pertama yang kita butuhkan adalah sound card V8 Tafware. Harganya di sini saya estimasikan 300.000. Kalau kalian mencari, browsing dan membeli di marketplace online, itu kalian akan mendapatkan harga yang pasti jauh di bawah harga ini. Saya membuat estimasinya memang saya tinggikan. Yang kedua adalah stand mikrofon yang juga di situ sudah ada windshield-nya. Saya membuat budget estimasinya adalah Rp150.000. Mudah-mudahan kalau kalian browsing, kalian juga bisa dapat harga yang di bawah ini. Yang ketiga adalah mikrofonnya sendiri. Mikrofonnya saya membuat estimasi kalau kalian beli mikrofon yang murah-murah, ini saya buat budget 200.000. Kalian bisa kok dapat mikrofon biasa dengan harga di bawah ini. Kemudian di bawahnya ini 300 ribuan kalau kalian beli mikrofon kondenser yang murah seperti contohnya BM800. Di sini mikrofonnya saya tulis 2. Kemudian selanjutnya adalah kabel mic. Mungkin kalau kalian tidak membeli mic kondenser, kalian butuh untuk beli kabel mic sendiri ya. Saya estimasikan 50.000. Yang selanjutnya konverter 6,5 ke 3,5 yang belakang tadi ya. Supaya contohnya kalian butuh speaker sound system biasa kalian dengan colokan besar 6,5 itu bisa masuk ke colokan 3,5. Itu membutuhkan konverter. Semua peralatan ini saya totalkan. Dari total estimasi saya, semua yang saya naikkan ini adalah Rp1.030.000. Saya akan tambahkan pengeluaran tambahan. Yang pertama adalah ongkos kirim. Kalau kalian mesan di marketplace tertentu yang online gitu, kalian
mungkin membutuhkan ongkos kirim ya. Estimasinya di sini saya 100.000. Kemudian lain-lain estimasinya 100.000. Jadi ini akan saya totalkan kembali. Estimasi biaya ini semuanya adalah 1.230.000 rupiah. Kalau kalian hanya membutuhkan hal-hal yang ada di sini, sebenarnya kalian bisa di bawah itu, di bawah 1.230.000. Tapi kalau misalnya kalian juga ingin membeli speaker aktif untuk speakernya, kalian bisa memakai budget mic tadi untuk membeli speaker aktif yang biasa. Oke, demikian perincian perkiraan budget. Ya, demikian konten pada kali ini. Semoga teman-teman semuanya terbantu, dan saya harap teman-teman bisa memberikan like ataupun komentar teman-teman apakah kalian terbantu dengan konten kali ini, dan saya mohon bantuannya untuk subscribe supaya ke depan saya bisa terus berkarya, saya terus bisa memikirkan dan menemukan ide-ide kreatif untuk saya bagikan kepada kalian. Semoga terbantu. Salam kreativitas.